Kebetulan memang terlahir dari keluarga Muslim. Oke. Namun saya tidak pernah ada sosok bapak sebetulnya dari dulu. Sedangkan keluarga bapak saya itu Nasrani. Oh, oke. Dan saya sempat main sama salah satu lingkup pertemanan yang sebetulnya sah-sah aja, cuma mungkin saya terbawa suasana pada saat itu karena ada salah satu tetua di lingkup komunitas tersebut itu yang saya merasa betul-betul seperti sosok father figure. Oh, oke, baik. Jadi itu saya masih di bawah umur sih. Umur berapa tuh? Masih kecil? Belum 17 tahun. Oh ya, oke. Jadi saya sempat terbawa suasana, jadi sempat ikut lockout gitu. Terus semakin saya dewasa, saya semakin sadar bukan cuma agama yang saya pegang dari saya lahir itu sebetulnya bukan cuma diturunkan, tapi setelah saya pelajari lebih dalam itu sangat indah. Oh, Masya Allah. Nah, nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya, sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, enggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke
Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati gak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh, udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, yang muda-mudi, yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama ya, belakangan ini kita melihat banyak sekali omong kosong yang terjadi di kalangan para Polikardus serta para pendeta yang makin hari makin menunjukkan sifat aslinya. Baru-baru ini viral, pendeta Gilbert Lumondong yang membandingkan antara zakat dan cara sholat dibandingkan dengan perpuluhan mereka serta cara ibadah mereka. Yang jelas-jelas itu nggak apple to apple. Tidak bisa dibandingkan ya. Kalau cara ibadah jelas Islam itu perintah. Kalau cara ibadah Gilbert dan jemaatnya itu perintah siapa? Kalau ortodoks masih mending. Masih mending 7 kali sehari. Ada cara ibadahnya. Kalau Protestan, ya mohon maaf. Kita nggak tahu ikut siapa ya. Karena setahu saya nggak pernah Yesus maupun para rasul mengajarkan cara beribadah seperti itu. Terus perpuluhan, ya kita juga tahu. Setelah Gilbert viral, kasus anaknya kembali viral. 2 tahun yang lalu, Geren Lumondong pernah meminta kepada jemaatnya agar transfer uang sebelum jam 2 siang. Dan itu atas perintah Roh Kudus ya. Jadi dikatakan kalian harus transfer karena ini adalah permintaan dan perintah dari Roh Kudus. Jangan main-main teman-teman. Bukan untuk Geren, tapi untuk Roh Kudus. Roh Kudus dijual. Roh Kudus dibuat seakan-akan butuh uang. Ngeri teman-teman ya, ngeri. Terus kita juga melihat kekonyolan dari Polikardus yang selama ini terus saja menghujat agama Islam. Baik Pak Bom-Bom, Lidara, ya, Wadona, dan teman-temannya. Itu yang konyol-konyol. Terus kita juga melihat bagaimana antar sesama mereka terus berantem sampai detik ini, tidak sepakat, bahkan makin hari hujatan antar mereka makin sadis. Mereka nggak punya pedoman jelas dalam tafsir Bible. Semua orang menafsirkan seenak jidatnya. Semua orang membuat ajarannya sendiri. Itulah sampai detik ini sudah puluhan ribu denominasi kekristenan yang ada di muka bumi. Dan akan terus bertambah. Akan terus bertambah ya. Terus kita juga lihat bagaimana Mel Atok yang ngamuk-ngamuk, tantrum dengan Kodondi, dan akibat tantrumnya pendeta Mel Atok, makin banyak jemaatnya yang mencari kebenaran, makin banyak orang-orang yang memutuskan mualaf.
Kan begitu teman-teman ya. Jadi kita tahu aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman kita sebelah ini menimbulkan makin banyak orang-orang di kalangan Kristen yang mulai mencari tahu, yang mulai mereview ulang ajaran mereka. Ini yang paling penting ya, mereview ulang apakah iman kalian sudah benar atau tidak. Jangan iman itu hanya berdasarkan mengikuti tradisi. Kakek saya, bapak saya, mama saya Kristen. Ya udah saya Kristen. Bapak mama saya Islam, saya Islam. Jangan. Review ulang. Cari tahu. Cari tahu kebenarannya. Jadi berkat kebotolan yang mereka tampilkan, akhirnya nih teman-teman. Akhirnya ya ada seorang gadis, ya seorang gadis Gen Z yang masih sangat muda yang pernah memutuskan pindah ke seberang, ya artinya dia terlahir Islam, tetapi karena mengikuti teman-teman, mengikuti suasana, diajak ke gereja, diajak beribadah, dan dia rasa, oh lebih enak di sini, lebih enak di sebelah. Maka dia memutuskan keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam, dia menjadi Kristen. Tetapi setelah di dalam Kristen selama 2 tahun, dia melihat bahwa ini nggak benar ini. Nggak sesuai dengan logika dia. Bertentangan dengan akal dia. Sehingga dia putuskan kembali menjadi seorang Muslim. Luar biasa ya. Jadi ini adalah perjalanan dari Jahava. Ya, Jahava. Dia sempat 2 tahun ada di sebelah. Kenapa dia bisa di sebelah? Yaitu diajak oleh misionaris. Diajak oleh temannya yang Kristen untuk ke gereja. Dia lihat bahwa gereja kekristenan itu lebih cocok dengan gaya anak muda. Dengan cara hidup anak muda, kan begitu. Ya, kita lihat. Kalau memang iman kita nggak kuat dan kita lebih tergoda dengan dunia, tentu saja kita akan keluar dari Islam, teman-teman. Kita harus akui itu. Bahkan nggak jarang. Orang yang KTP-nya Islam, tapi hidupnya itu semua bukan Islam lagi. Cara hidupnya bukan cara hidup seorang Muslim. Betul tidak? Mabuk-mabukan, perzinahan, pergi klub. Itu banyak. KTP-nya Islam. KTP-nya masih Islam, teman-teman. Bahkan masih ada yang sholat gitu kan. Masih sholat, zina jalan terus. Masih sholat, ya hidupnya tetap nggak benar gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi, kalau kita bilang ya, godaan itu ngeri, teman-teman. Godaan itu ngeri. Dan itu yang dialami oleh Jahava yang memilih pindah karena mengikuti teman-temannya. Ya, teman-temannya ke gereja, ya mau nggak mau ikut gitu kan. Terus dia merasa, oh lebih enak nih, nyanyi. Ibadahnya lebih enak. Daripada Muslim harus sholat, capek. 5 kali sehari. Harus pakai hijab. Ya, kalau di sebelah kan nggak perlu gitu. Lebih bisa mengekspresikan diri. Bisa memamerkan bentuk tubuh dan sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Jahava yang memilih, ya sudahlah, dia keluar dari Islam, dan alhamdulillah apa teman-teman? Akalnya masih berfungsi. Logikanya masih hidup. Belum sempat terdoktrin mati. Nah, ini yang paling penting nih. Ada beberapa orang yang memilih murtad, itu susah untuk kembali, bahkan tidak bisa kembali itu lantaran doktrin yang sudah berhasil mematikan akalnya. Tetapi Jahava ini masih bisa pakai akal. Masih menggunakan akalnya, sehingga dia mencari tahu. Dia mencari tahu, dan dia merasa bahwa ini nggak cocok nih dengan logika. Konsep ketuhanannya nggak masuk. Konsep keselamatannya ini ngawur. Mirip pagan gitu kan. Nah, jadi setelah dia telusuri, setelah dia banding-bandingin, akhirnya Jahava memilih untuk kembali Islam. Ya, untuk kembali menjadi seorang Muslim. Bagaimana nih perjalanan Jahava? Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Kisah ini bisa menginspirasi. Mau syahadat gitu. Nah, sebelum kita nanti prosesi syahadat, saya mau tanya-tanya sama Mbak Jahava dulu, boleh? Boleh. Jadi bisa diceritain dong Mbak, gimana nih ceritanya di balik layar nih, kok bisa memutuskan hari ini untuk bersyahadat tuh kayak mana tuh? Oke, saya kebetulan memang terlahir dari keluarga Muslim. Oke. Namun saya
tidak pernah ada sosok bapak sebetulnya dari dulu, sedangkan keluarga bapak saya itu Nasrani. Oh, oke. Dan saya sempat main sama salah satu lingkup pertemanan yang sebetulnya sah-sah aja, cuma mungkin saya terbawa suasana pada saat itu karena ada salah satu tetua di lingkup komunitas tersebut itu yang saya merasa betul-betul seperti sosok father figure. Oh, oke, baik. Jadi itu saya masih di bawah umur sih. Umur Jadi berapa tuh? Masih kecil? belum 17 tahun. Oh ya, oke. Jadi saya sempat terbawa suasana, jadi sempat ikut lockout gitu. Terus semakin saya dewasa, saya semakin sadar bukan cuma agama yang saya pegang dari saya lahir itu sebetulnya bukan cuma diturunkan, tapi setelah saya pelajari lebih dalam itu sangat indah. Oh, Masya Allah. Nah, Jadi- ini menarik ya, karena sangat indah gitu. Nah, apa nih, menemukan keindahan apa atau menemukan sesuatu apa sehingga sampai akhirnya yakin, oh jadi memang bener nih agama yang kemarin orang tua seperti orang tuaku bukan agama turunan nih, jadi aku memeluk agama Islam itu ternyata bukan hanya karena orang tuaku Muslim, tapi karena aku yakin ini nih agama yang aku pilih gitu ya. Iya. Nah, apa tuh bisa diceritain ke kami? Setelah kejadian saya lockout itu, sebetulnya saya sempat menjalani selama kurang lebih 1-2 tahun. Namun banyak sekali hal-hal yang menurut saya kurang setuju dengan hal-hal yang diajarkan. Dari kecil memang saya diajarkan bukan cuma dari budaya kita Indonesia, tapi juga budaya luar yang jauh lebih mendominasikan logika. Oh ya. Meskipun kalau kita ngomongin soal kepercayaan atau agama itu kan kepercayaan, keyakinan, jadi tidak semuanya bisa dijelaskan dalam logika. Betul. Tapi yang saya alami pada saat itu jauh di luar itu. Mungkin saya tidak bisa banyak membicarakan tentang hal itu, tapi akhirnya ada keraguan di dalam diri saya yang setelah itu membuat saya untuk mempelajari ulang agama Islam. Oke, akhirnya balik mempelajari agama Islam sebenarnya kayak apa sih gitu ya, setelah kemarin kok nggak masuk akal nih, nggak make sense nih gitu ya, sempat kayak gitu ya. Nah, oke, berarti alhamdulillah akhirnya ada nggak ini apa namanya, satu poin penting banget yang membuat Mbak Zahafa itu terus jadi bener nih, emang yakin nih Islam nih kayak gitu. Apa tuh? Ada nggak kira-kira? Turning point banget apa? Ada sih. Ini sebetulnya lumayan personal, tapi nggak apa-apa. Saya tidak masalah untuk share. Setelah saya merasa bahwa pada saat itu saya tersesat, saya mencoba untuk kembali, namun saya belum tahu bagaimana caranya. Yang pernah saya baca adalah yang penting adalah saya berniat, dan saya punya keyakinan untuk kembali. Jadi pada saat itu ibu saya sedang mengalami suatu masalah di hubungan rumah tangganya, dan itu sudah berjalan sekitar 14 tahun lamanya. Saya pada saat itu sebagai orang yang menurut saya masih ada di ambang yang entah sebenarnya saya ada di mana. Saya meyakinkan untuk berdoa kepada Allah, dan tidak lama setelah itu saya merasa bahwa doa saya terjawab. Oke. Ya, jadi dari permasalahan itu ya, ketika berdoa, aku yakin aja nih, pokoknya aku pengen nyoba berdoa ke Allah gitu. Dan itu dampaknya besar sekali kepada keluarga saya. Masya Allah.
karena memang Allah lah yang menciptakan kita semuanya ya, Masya Allah. Jadi memang kalaupun ada masalah kita harus datangnya ke pabriknya nih. Siapa tuh ya kan, kalau HP-nya rusak kita pasti cari nih tempat servisnya di mana, servis centernya. Pun juga kalau di kehidupan ini ketika ada masalah nih kita harus tahu servis centernya di mana nih, gitu kan ya. Nah, gampangnya kayak gitu tuh. Nah, oke, Masya Allah. Oke, Mbak Zahafa. Jadi, insya Allah hari ini sudah siap, mantap lagi untuk mengucapkan kalimat syahadat lagi. Kita akan bersama-sama nanti sertifikatnya. Mau diisiin pakai apa panggilannya, Mbak? If. Dipanggilnya If. Jadi kalau mau ngakunya asli mana, Mbak? If? Nah itu saya sering bingung. Biasanya sih harus ngejelasin dulu ya. Lahir besar di Bali. Tapi paling lama tinggal Paling lama di ya? Bali. Paling lama tinggal di Iya. Bali. Sama Di umur kota berapa Bali, tuh? apa, Di Denpasar. Denpasar ya? Mm-mm. Oh. Di Jogja udah berapa lama ya? Dari 2019, Sama. 5 tahun. 19 ya? 5 tahun. Ya, aku 4 tahun, aku udah 19 akhir. If Mbak Jika. Bukan itu yang jika. Mbak Jika ya. Mbak Zahafa kok bisa jadi if itu dari mana nih? Gak ada if-nya sama sekali. Dari Hafa. Hafa kan Hafa. artinya sama dengan Hawa. Oh gitu. Jadi dari kecil dipanggilnya If. If. Iya. Oh. Masya Allah Alim. Iya, Masya Allah gitu ya. Baik, Mbak Zahafa, jadi ini udah selesai. Ini Adamnya ini. Iya, tiganya di Adamnya, udah punya Hawa ini. Nah, ini udah selesai. Nanti saya tuntut untuk syahadatnya. Mbak Zahafa membaca dari sini untuk prosesi syahadatnya nanti menyerahkan saya. Sudah, ready? Yakin? Mantap? Yakin, mantap. Oke ya, siap ya. Baik, bismillah teman-teman, insya Allah kita akan bersama-sama menemani Mbak Zahafa kembali mengucapkan, mengikrarkan kalimat syahadat. Oke, silahkan Mbak Zahafa bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan Surat pernyataan memeluk agama Islam. Untuk ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Zahafa, lahir di Denpasar 2 Desember 2000, alamat saya sebagai mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Oke. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah atau 1 Februari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, bismillah. Oke, kesana. Oke, bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dilanjutkan dulu. Ini Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai ini. Perasaannya Mbak Zahafa Baru berasa deg-degan. baru berasa deg-degan setelah mengucapkan kalimat syahadat ya. Masya Allah. Jadi saya pengen nanya gimana rasanya ini setelah kembali berikrar menyatakan diri bahwa Allah ini satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya Allah. Pun juga
dengan memeluk agama Islam bukan berarti meninggalkan Nabi Isa, karena Nabi Isa juga merupakan utusan Allah, gitu ya. Justru kita menghormati beliau sebagaimana semestinya, yaitu sebagai utusan Allah. Bagaimana perasaannya sekarang? Setelah mengucap syahadat lebih berasa nervousnya, tapi lega. Alhamdulillah lega. Lega ya. Ya, teman-teman, kita doakan mudah-mudahan Mbak Zahafa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar Islam. Semoga menjadi muslimah yang taat. Semoga dapat menjalankan aturan-aturan Allah dengan baik dan tetap semangat untuk terus belajar agama Islam. Karena semakin kita belajar, kita rasanya semakin kurang sekali gitu. Rasanya pasti banyak ya. Kewajiban yang ada itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Gitu. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk memanfaatkan waktu belajar sebanyak-banyaknya. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman, jadi seperti itulah perjalanannya. Jadi kita nggak pungkiri, banyak orang yang murtad, tetapi yang pasti ya, mereka tidak mendapatkan kedamaian, mereka pasti akan bertentangan dengan akal. Kita nggak usah jauh-jauh. Baru-baru ini ada contoh Razi ya. Razi, bayangkan teman-teman, dia itu udah enak-enak pindah ke sebelah. Dikasih uang, dikasih pekerjaan, dikasih semua, bahkan motor dikasih. Walaupun diambil sama Lina Wijaya motornya ya. Dikasih sama Bu Mantu, tapi diambil sama Lina Wijaya. Dan itu sudah dikonfirmasi dari teman-teman Kristen sendiri. Jadi bagi para penonton yang Kristen-Kristen, kalau kalian bilang, oh kamu ngarang, mana ada orang Kristen kasih duit kalau ada yang murtad? Ya saya nggak tahu. Ada atau tidaknya, tetapi yang pasti ya, yang pasti ini ada ceritanya dan ada yang bersaksi. Bahkan dari pihak Kristen sendiri, Lina Wijaya, Effendi Usman, itu dengan terang-terangan ngomong, Raji ini nggak tahu diri. Ya, Raji ini udah dikasih duit, udah dibantuin, malah kembali kepada Islam. Itu yang ngomong Lina Wijaya, orang Kristen. Effendi Usman, jelas ya. Terus ada teman-teman dia, yang kita juga nggak tahu siapa ya, cuman ada namanya doang, karena di TikTok nama doang, kita nggak kenal orangnya. Tapi kalau Effendi kan jelas, ada orangnya, ada mukanya ya, siapa dia kita tahu. Dia murtadin yang berhasil sukses di sebelah dengan menjual agama Islam untuk mendapatkan keuntungan. Terus kita lihat Raji, setelah murtad, apa yang dia rasakan? Nggak ada kedamaian, bertentangan dengan akal dia. Dia coba ke gereja, tapi di gereja apa yang dia lakukan? Main HP, bingung dia. Ini ngapain nyanyi-nyanyi gitu? Masa menyembah sang pencipta seperti ini? Mulai akal dia bermain di situ. Jadi akal dia menentang doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh teman-temannya itu. Akhirnya apa? Kembali ke Islam. Kalau mau dibilang, enak nggak dia kembali? Nggak ada. Di sebelah udah setiap bulan, ongkang-ongkang kaki dapat duit. Nggak perlu ngapa-ngapain. Dapat duit. Mau dapat lebih banyak, serang apologet muslim. Dia serang Bang Zuma, ya dia serang Korea, semua kami diserang. Dengan begitu apa? Dapat duit lebih banyak. Enak nggak? Ya kalau kita bicara duniawi, itu enak. Enak. Tapi nggak ada ketenangan bagi si Raji. Itulah dia kembali menjadi Islam. Ya udah, nggak dapat bantuan apapun lagi. Nggak ada yang dia terima lagi. Harus kerja. Kan begitu. Begitu juga dengan si Jahfa. Cuman Jahfa ini mungkin karena nggak dapat uang aja ya, bedanya itu, nggak ada uangnya. Kita harus akui, kalau Jahfa ini, dia pindah karena ikut teman, dan nggak sempat mungkin ya, dikasih uang. Kita nggak tahu juga, ada uang atau nggak, tapi nampaknya nggak. Yang seperti ini nampaknya nggak. Ya, kecuali yang berhubungan dengan Polycardos, biasanya baru ada uangnya. Kalau ada terafiliasi dengan grup-grupnya Polycardos. Jadi Jahfa ini memutuskan kembali ke Islam setelah dia melihat bahwa ngapain gitu, menggadaikan dunia demi sesuatu yang abadi. Oke lah, lu di dunia enak, nggak capek-capek, harus sholat setiap hari. Terus bisa menggunakan segala baju, bahkan tanpa pakai baju juga bisa kan gitu kan. Kalau di Islam jelas, tertutup. Kalau di luar Islam kan bebas gitu. Anda mau pakai BH dan kutang saja, jalan-jalan ke mall nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ke pantai, ada beberapa pantai bugil, ya, naked beach. Itu boleh. Di luar Islam. Boleh minum bir, boleh makan segalanya gitu kan.
Bahkan meja aja kalau bisa dimakan, dimakan juga. Tapi kan itu dunia, itu sementara. Hanya sementara, teman-teman. Berapa lama kita nikmati hidup ini? Hari demi hari terlewati. Tahun demi tahun terlewati. Hanya masalah waktu sebelum kita meninggal. Ini kan semua kita calon apa? Calon mayat kita semua. Betul nggak? Berapa lama kita nikmati, teman-teman? Coba kalian pikir, sekarang umur kalian berapa? Berapa lagi sisa waktu kita? Apa pantas? Apa sebanding? Kalau yang kita cari hanya dunia. Saya ya, teman-teman, setiap tidur saya pikirkan, terima kasih untuk hari ini, ya Allah, terima kasih. Dan ya semoga besok masih bisa bangun. Ya, semoga besok masih bisa ada hal yang bisa saya lakukan, ada pahala, ada amal ibadah yang bisa saya kumpulkan. Itu aja, teman-teman. Selebihnya apa lagi gitu? Hanya masalah waktu. Jadi jangan gadaikanlah dunia. Ya, jangan gadaikan dunia, dan semoga dengan kisah dari Jahfa ini ada pesan moral yang bisa kita ambil. Ada contoh yang bisa kita ambil. Kita nggak pungkiri, memang ada yang murtad ya. Contoh Mel Atok bilang, saya cuma nggak mau tampilkan, dia bilang kan. Kalau Kodondi kan dia tampilkan tuh ada yang mualaf. Itu pun atas persetujuan orangnya, mau mualaf, ditampilkan. Terus Mel Atok gaya-gaya, apa perlu saya tampilkan yang saya baptis gitu kan? Ya silakan, nggak ada salahnya Anda tampilkan kan begitu. Cuman masalahnya ada atau tidak orangnya. Mungkin setahun ada 5, 3, ya mungkin di gereja Anda ada. Ya. Ada beberapa orang yang murtad. Tetapi kita lihat gitu kan. Mereka kan mikir juga, ini kita tampilkan besok kembali ke Islam, apa nggak konyol gitu. Sama seperti si Raji kan. Wah, dibangga-banggain, dibikin videonya. Raji sudah dibaptis. Wah, senang sekali. Semua channel Polycardus bahas itu. Raji sudah dibaptis. Akhirnya ada juga gitu kan. Setelah sekian tahun berdiskusi, selama ini pendebat atau apologet Kristen yang mualaf, ya, sudah banyak yang dari Kristen mualaf, dari Muslim nggak ada satupun. Belum ada satupun. Akhirnya pecah telur si Raji. Si Rajinya baru bentar udah kembali. Itu terpaksa tuh video-video Raji dibaptis dihapus tuh. Kenapa? Kalau nggak memalukan. Kan begitu. Ya sama. Kalau Mel Atok mau tampilkan, silakan tampilkan. Jangan sampai orang tersebut, orang yang Anda baptis itu, tiba-tiba nanti kembali ke Islam ya. Malu. Kan begitu. Malu. Makin jelas gitu. Loh, ini benaran gitu kan. Dari sebelah. Nah, jadi itulah. Semoga dengan kisah Jahfa ini ada pesan moral yang bisa teman-teman ambil. Itu yang paling penting. Itu poinnya gitu kan. Bahwa oke lah, ada orang murtad. Ada orang yang tersesat. Pasti gitu. Ada orang yang nggak tahu arah jalan, tiba-tiba mengikuti orang lain. Dia nggak pede dengan jalan dia ikuti jalan orang lain yang padahal jalan orang tersebut menuju jurang. Nggak apa-apa, ikut aja dulu. Tapi nanti dia lama-lama kan lihat, wah ini nampaknya ke jurang nih. Udah balik. Ya jangan lagi ikuti. Ya nggak apa-apa. Itu proses hidup. Kadang-kadang kita harus lalui hal-hal seperti itu. Ya, untuk proses hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kita kadang-kadang nggak bisa lawan yang begituan. Ya, nggak bisa kita lawan dan pasti terjadi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sekali lagi, semoga ada yang teman-teman pelajari dari video kesaksian mualafnya Jahfa ini ya. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan saya tampilkan ya, kalian lihat perbedaan orang syahadat sama orang yang dibaptis. Terus bagaimana ibadahnya, ya, benar-benar beda sekali. Oke, sampai jumpa buat teman-teman semua. Akan terjatuh ayo moria das alorina aku peringatkan engkau Rabaya Raboya berhati-hatilah engkau anak-anakku Maya Raboya Sandarbo ya Raboya Sandarbo jangan engkau membuat aikemborina ya Raboya kelompok-kelompok urabadas inade borina di luar aikemborina radabos alori bidil ai bidil hominori radabos hambaku yang aku pilih nai lori boris ini video ora boris ai lori bidis inai bidis lori boris ketika engkau berkubu anak
anak-anakku. Inamoria das ailora boris penyusupan ini hora boris akan masuk kunemora daila lori boris ini hora boris ailora das. Engkau tidak dapat bisa ini hora boris melihat dengan murni pekerjaan aku Tuhan Allahmu. Engkau akan menantang apa yang aku pilih. Aikin maya rahonas ailora boris reboris sikini moria boris. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Dan Rasul masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Segalanya dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepas, Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan, dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka atas dia, Bapa bagi dia, ayo melepaskan dia dari segala ikatan, kutukan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus, Roh Kudus, dalam nama Yesus, Shalom, 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 Roh Kudus, Roh Kudus, keluar dalam nama Yesus. Manusia lama dibuat, dikubur hari ini, sore hari ini.